Shalom wanita-wanita Tuhan di tempat ini. Apa kabarnya pagi hari ini? Shalom. 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 Haleluya. Saya mau undang bangkit berdiri sebentar. Kita mau berfellowship. Boleh berikan salam kanan kirimu. Ucapkan hari ini indah banget. Hari ini indah banget. Kau diberkati. Aku diberkati. Bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah habis bagi setiap kami. Apa yang sudah Tuhan buat bagi hidup kami Tuhan terlalu ajaib untuk kami terima. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sedetik pun. Kau terus ada bersama kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, memuji nama-Mu Yesus. Ini ibadah-Mu Tuhan, hadirlah, bertahtalah di tengah-tengah acara kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Ini penyembahan kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, yes. Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu, Yesus Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku
saja katakan dengan hatimu, dengan ucapan syukur. Dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup, sampaikan syukur, angkat tangan. Selalu yes, Lord Jesus. Selalu bersyukur. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa
di sini yang mengecap kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin. Tuhan teramat baik bagi setiap kita Tuhan. Kasih-Mu Tuhan terus ada bagi setiap kami. Kami mau terus memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang mau terus melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, memuji lebih lagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan ya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Kau pelihara kami Tuhan. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, boleh? Katakan, Kecaplah dan lihatlah, Kau ajaib Tuhan. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Angkat tangan, lambaikan. Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Amin. Kau pelihara kami Tuhan. Katakan syukurmu. Bagimu Tuhan, segala bagimu syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
kami yang memerlukan Kau Tuhan. 2025 sudah kami lewati dengan baik. 2026 Tuhan, kami siap menghadapinya bersama-Mu Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan, bersama Tuhan kami aman, bersama Tuhan kami tenang. Yes. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku
tanganmu, tanda menyerah kepada Tuhan. Tanda berserah dengan kasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang paling mengerti kedalaman hati kami, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Wanitamu butuh Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Engkau baik. Kami butuh Engkau setiap waktu. Menjaga rumah tangga kami, anak-anak kami. Bahkan seluruh keturunan kami membutuhkan figur-Mu Tuhan. Bapa, ini kami para wanita-wanita-Mu Tuhan. Yang duduk diam di kaki Tuhan. Rindu memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau cengkeram setiap hati wanita-wanita-Mu Bapa. Sehingga kami boleh memiliki berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kami, dalam hidup kami, dalam bisnis kami, Yesus, kami perlu Engkau setiap waktu. Karena kami tahu Engkau adalah gembala yang agung bagi kami. Kau tidak pernah biarkan setiap wanita-Mu yang setia mencari wajah-Mu Tuhan dalam pergumulan. Walaupun masalah datang, tapi kami tahu Engkau memberikan kemampuan bagi wanita-Mu Tuhan menjalani hari-harinya ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika kami mengambil sikap untuk datang kepada Tuhan, Kamu serahkan para suami-suami kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami, pekerjaan suami kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal setiap wanita-Mu.
Jikalau Tuhan Engkau menemukan di antara mereka ada yang kurang setia, mari Tuhan Kau jamah hati wanitamu Bapa untuk datang berlutut di kakimu Bapa. Dan bahkan kalau Tuhan Engkau melihat ada rumah tangga yang kurang harmonis, yang kurang setia, Tuhan Engkau kunjungi setiap kaum bapak-bapak atau suami daripada wanita-wanitamu Tuhan, yang boleh duduk bersimpu di kakimu, memohon pertolongan daripada Tuhan, minta perubahan kepada para suami mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau dengarkan setiap doa wanita-wanitamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sungguh Engkau luar biasa. Saat ini Bapa, kami bawa Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bangsa ini ada di hatimu, ada di pikiranmu Tuhan. Ini kami para wanitamu berdiri atas bangsa ini Bapa. Mau bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau senantiasa Tuhan memberkati bangsa ini. Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden kami saat ini Bapak terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi di bangsa kami semua terjadi atas seizin Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan bangsa Indonesia untuk menjalani setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami banjir, yang mengalami Tuhan banjir bandang, apapun itu. Biar Tuhan Engkau mampukan setiap bangsa ini Tuhan untuk menjalani apa yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Dan Tuhan, negara kami ini terus ada dalam hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu. Kekayaan bangsa ini sangat melimpah ruah. Maka Tuhan, mereka yang ada di dalam pemerintahan, agar mereka boleh mengelola kekayaan bangsa kami ini dengan baik, sehingga dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa Tuhan, kami membawa gembala kami Bapak Timothy Abraham ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus Engkau pelihara kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penggembalaannya, anak-anaknya semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara istimewa Bu Evelyn sebagai gembala di Woman of Love Tuhan, kami bawa Bapa, Kau berkati dia, urapi dia sebagai wanita, dia tangguh di dalam Engkau Tuhan. Sebagai tiang doa dia tidak pernah lapuk, tapi Tuhan dia tangguh, dia kuat sebagai tiang doa yang hidup di dalam Woman of Love Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bersama kami Tuhan ada hamba-Mu Ibu Pendeta Julita Manik sebagai mitra kerja Allah pagi ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Apa yang dia persiapkan untuk disampaikan kepada wanita-Mu Tuhan pagi ini, lebih daripada itu Engkau akan sampaikan Tuhan. Semuanya yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bapa, dan berikan tetap sukacita yang melimpah bagi para wanita-Mu untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dan kami akan pulang membawa berkat yang luar biasa dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam hidup ini ada banyak yang kami perlukan Tuhan, ada banyak kebutuhan kami Tuhan Yesus, tapi di atas segala sesuatu Engkaulah kebutuhan kami yang paling terbesar yang harus ada di dalam hidup kami Tuhan, dalam up and down kehidupan kami, dalam joy ataupun sad dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, yang kami butuhkan. Sebab itu Engkau yang kami tinggikan dalam puji-pujian kami. Engkau sendiri yang mewahyukan kami dengan pertolongan Roh Kudus apa yang kami butuhkan untuk mengalami revelation-Mu Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan sepanjang tahun 2020 dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik Tuhan. Kami mau beri hati kami yang mau diajar. Ajari kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom.
Terima kasih sekali lagi masih diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Aduh, kok belum apa-apa saya sudah mewek tadi. Saya sangat jarang pakai maskara ya karena suka nangis. Udah coba berbagai jenis maskara mau dari merek apa aja ya. Tetap nggak bisa. Saya pernah hadir di sebuah kebaktian waktu itu Pak Timotius Arifin ya yang khotbah. Saya di lewat Tuhan saya nangis. Tapi waktu itu saya belum ngeh gitu. Begitu teman saya lihat saya dia bilang saya katanya udah kayak zombie. Nah kemarin ini saya baru kembali Bapak Ibu Saudara ya. Tadi jam 3 pagi saya baru sampai rumah. Saya baru dari gerejanya Pak Rubin Adi yang di Tasikmalaya. Naik kereta api. Naik kereta api saya pikir tuh lebih cepat dari naik mobil. Karena naik pesawat tuh saya pernah naik pesawat ke sana. Terus pulangnya naik pesawat nggak bisa naik pesawat. Karena jarak pandang kalau sudah tidak memenuhi syarat itu nggak bisa, itunya kecil ya airportnya. Jadi saya memilih kereta api. Ternyata naik kereta api lebih lama dari naik mobil ya. Dan waktu di sana entah kenapa waktu prepare mau barang-barang yang saya bawa ketemu maskara. Saya bawa Bapak Ibu Saudara ya, iseng banget gitu, random banget, nggak pernah pakai maskara, tiba-tiba di sana pakai maskara. Nah sama seperti tempat tadi, di kebaktian terakhir itu saya sangat dilawat Tuhan, nangis bombay saya di mimbar Saudara. Ini bukan melebar, ini agak lebih bagus ini kualitasnya, tapi mataku perih Saudara. Perih sekali gitu ya. Dan terima kasih ya kepada Tuhan kita boleh ada di tahun 2026. Saya memberikan judul yang saya persiapkan ini Bapak Ibu Saudara di kereta api saya nggak tidur, saya mau lebih matang lagi mempersiapkannya. Jadi judulnya adalah Recipe for Revival ya. Ibu-ibu kan suka masak ya, paling nggak suka lihat ART masak gitu ya Saudara. Pasti ada resep makanan untuk membuat bisa lebih enak ya. Dan tentunya kita akan belajar lagi. Udah bisa bikin makan enak pun katanya masih ada lagi makanan yang lebih enak ya. Jadi ada resep-resep yang harus kita punya. Dan saya rindu kita semua menghauskan revival terjadi di dalam hidup kita. Lebih lagi. Kalau sudah ngalami revival, minta revival yang lebih lagi. Dan ternyata resep untuk revival yang paling utama itu harus ada altar. Karena ini mau resep secara firman Tuhan, kita mau yang sudah ada di firman Tuhan, amin. Jadi bukan buatan manusia, bukan juga karena pengalaman manusia, tapi kita mau ada pengalaman orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sudah tertulis di Alkitab. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Alkitab nggak bisa berubah. Jadi kalau kita andalkan resep dari Alkitab berarti itu adalah resep yang juga selalu bisa diandalkan dalam segala zaman ya Saudara. Ternyata saya yang ambil kali ini banyak revival terjadi di Alkitab. Tapi revival yang paling impossible adalah kalau kita ingat zamannya Elia. Itu orang Israel sudah meninggalkan Tuhan. Ibu-ibu bisa ingat ya ada nabi-nabi Baal jadi mereka sudah menyembah Tuhan. Padahal mereka punya sejarah yang sangat panjang di mana Tuhan itu buat kegerakan yang luar biasa di dalam bangsa ini. Tapi bisa kegerakan yang luar biasa itu membuat orang tetap lupa sama Tuhan. Nah sudah tahu kisahnya, di situ ada kisah juga Isabel ada di situ. Nah jadi mereka sudah berbalik daripada Tuhan. Ternyata resep untuk terjadinya kegerakan yang membuat nanti semua nabi-nabi Baal dibunuh dan orang-orang Israel kembali berteriak hanya Engkaulah Tuhan. Itu adalah kita harus punya altar. Ya. Bahkan kepercayaan-kepercayaan lain pun ngerti artinya altar. Tapi altar yang disediakan biasanya altar yang bisu ya. Di dalam rumah ada altar penyembahan. Jadi kita harus punya altar. Kalau saudara-saudara sudah rajin ibadah, saya tahu pasti kita semua sudah punya altar. Tapi yang menjadi persoalan, apakah altar itu masih utuh? Jangan-jangan altarnya mulai runtuh. Mulai tidak utuh. Jadi kalau belum punya altar, bangun altar. Kalau sudah punya altar seperti orang Israel, altarnya runtuh. Ada altarnya tapi altarnya runtuh. Altar itu apa sih Bu? Altar itu adalah tempat Tuhan menyatakan dirinya. Pewahyuan Tuhan yang luar biasa terjadi sana. The presence of God ada di sana. Jadi build the altar atau rebuild the altar. Altar itu bicara apa? Place of encounter with God. Ya, dan sini kita lihat siapa yang melakukannya itu adalah Elia, 1 Raja-Raja 18 ayat 30.
Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah atau altar Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Yang dianggap tidak important lagi. Jadi kalau di dalam kehidupan sekarang, altar itu tidak bicara sebuah mezbah, meja, di mana kita taruh di sana kemenyan dan yang lain. Tapi Tuhan Yesus berkata, kita ini adalah bait Allah, amin. Kita ini adalah altarnya Allah. Juga bicara tidak tempat di mana, ya. Tuhan Yesus mencari penyembah benar yang menyembah tentunya di altar, tidak di tempat ini, tidak di gunung ini. Tapi yang mengerti bahwa Tuhan itu ada di dalam hati kita, Tuhan ada dalam hidup kita, menyembah bisa di mana-mana saja. Waktunya bisa kapan saja. Nah, altar ini penting kenapa? Disinilah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita tilik ajaran perjanjian lama, tidak pernah Tuhan suruh kita bangun kerajaan, kekayaan, tapi yang Tuhan suruh selalu bangun altar. Orang Israel keluar dari Mesir, diperbudak, tentu dalam bayangan kita nanti hidup tidak dalam perbudakan lagi, kan begitu ya. Hidup tidak ditentukan oleh orang yang kasih makan serba sedikit gitu. Kehidupan yang tidak punya pengharapan. Tuhan bilang keluar dari Israel untuk menyembah. Jadi berkali-kali Musa menghadap Fir'aun meminta supaya orang Israel dilepaskan dari Mesir, itu selalu ngomongnya begitu. Supaya kami menyembah, supaya kami menyembah, supaya kami menyembah, supaya kami punya altar, supaya kami bangun altar. Jadi gak pernah Tuhan suruh yang the most important thing, tidak pernah hal yang di luar Tuhan. Jadi kalau kita punya altar itu artinya apa? Kalau altar yang rusak itu artinya apa? Altar itu penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau rusak itu artinya apa? Berarti mulai berkurang the presence of God di dalam hidup kita. The presence of God itu bisa diwujudkan dalam banyak hal. Kita tadi memuji menyembah. Kadang-kadang gak ngerti apa-apa nangis. Ya, nangis. Kenapa? Ngerasakan dikasihi Tuhan. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Itu altar. Lagi gak punya persoalan. Saya ingat seorang hamba Tuhan dulu pernah bilang, saya pulang ke Indonesia. Saya nyanyi lagunya yang Ibu Julita tulis. Gak sedih, gak nangis. Tapi waktu itu gak tahu, pokoknya nyanyi lagu itu lagi viral waktu itu di Amerika dan Kanada. Jadi dia nyanyi lagu itu berjam-jam, nangis, gak sedih, gak lagi ada pergumulan. Jadi artinya apa? Ada encounter with God. Kemudian beberapa hari kemudian Tuhan bilang pulang ke Indonesia pada saat yang timing yang paling tidak populer. Lagi terjadi kerusuhan di Indonesia, semua orang meninggalkan Indonesia, dia disuruh pulang. Jadi artinya apa? Bisa terjadi di mana saja. Bisa tidak ada alat musik yang canggih, lagi nyembah main gitar dengan sederhana, tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, disitulah nanti Tuhan akan bicara kepada kita. Jadi kalau mezbah itu runtuh, kita mesti tilik kadang kita. Keadaan altar itu adalah keadaan runtuh atau tidak, itu adalah status hubungan kita dengan Tuhan. Semua orang harus introspeksi, termasuk saya saudara. Karena seringkali kelegaan itu membuat kita agak berkurang ya. Agak berkurang dengan Tuhan. Semua orang saudara, semua orang termasuk saya. Kalau sudah ada kelegaan namanya comfort zone dan tidak ada riak-riak di dalam hidup ini membuat orang tidak awas lagi. Padahal kita sangat butuh Tuhan. Ketika Tuhan melawat pasti ada pernyataan. Ketika ada pernyataan pasti ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan. Saya pernah hadir di satu ibadah, kan kalau pendoa itu kan kalimat-kalimatnya kadang-kadang kita gak pernah denger ya Bapak Ibu Saudara. Justru ada satu kalimat itu yang saya tertawakan waktu itu saudara ya. Jadi ada seorang pendoa itu ngomong ya, kami berdoa dengan jurus merobek langit gitu. Ih, langit dirobek saudara, langit dirobek gitu ya. Wah gitu ya. Tapi ternyata itu ayatnya ada di Alkitab saudara. Saya sudah baca Alkitab tamat itu 30 kali. Kok bisa ayat ini kok lewat aja. Kemarin mau mempersiapkan buat saudara, saya dapat ayat ini. Ya ampun Tuhan, makanya harus terus baca Alkitab. Ternyata tidak masalah berapa banyak kita baca. Karena ada kalinya waktu itu belum jadi message buat kita, bisa lewat begitu saja. Ayatnya itu ada di dalam Yesaya 64 ayat 1. Ternyata inspirasi merobek langit ini di sini. Yesaya 64 ayat 1 berkata, sekiranya engkau itu Tuhan mengoyakkan langit. Nah ini merobek langit ini di sini ternyata ya. Mengoyakkan langit dan engkau turun, ada hadirat Tuhan. Sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Kalau Tuhan hadir,
Tidak ada yang terlalu berat bagi dia. Gunung persoalan seberat apapun. Amin. Dan ayat kedua, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal dan lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Ini Tuhan bilang gini, kalau Tuhan mengoyakkan langit artinya apa? Dia turun, kehadirannya ada, maka tidak ada gunung-gunung itu yang tidak goyang. Ya, gemetar. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan bilang dia akan melakukan perkara revival, kegerakan sehingga bukan nama orang yang berdoa yang dikenal. Ya, nama Tuhan dikenal, akan terjadi kegerakan, waktunya nggak tahu kapan, tapi itu menguatkan kita. Kalau Tuhan sudah menjamah kita, Tuhan sudah menyatakan dirinya, sudah menyatakan presence of God, pasti terjadi sesuatu. Tadi kita doa ya, pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam bisnis itu perlu saudaraku, karena ada karyawan-karyawan dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, ada orang-orang pribadi-pribadi yang belum mengenal Tuhan, mereka perlu Tuhan. Jadi syaratnya apa? Harus ada altar. Perjumpaan dengan Tuhan lewat apa? Enggak mesti harus merinding-merinding, enggak mesti harus nangis-nangis, baca Alkitab sederhana di kamar pribadi kita, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, itu artinya apa? Tuhan itu sedang bertemu dengan kita. Mengoyakkan langit. Nah seringkali karena kita pakai kata-kata yang itu, jadi yang hebat itu kelihatannya manusianya ya. Tuhan yang mengoyakkan, bukan kita saudara. Bagian kita bangun altar, bertemu dengan Tuhan. Ya, nanti kita lihat bagian resep selanjutnya. Kalau ada altar di sana, Tuhan ditinggikan di sana. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Bukan altar yang bisu ya. Bukan altar yang kita harus di sana baru kita bisa bertemu Tuhan. Di mana saja Bapak Ibu Saudara ada. Ada penyembahanmu kepada Tuhan, itu namanya bangun altar. Tadi kan dikatakan, tadi didoakan ya. Lagunya ya, bawalah kami ke tempat Engkau berada Tuhan. Tuhan itu berada di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan eskalasi kita ke hadirat Dia. Amin. Supaya bisa melihat seperti Dia melihat. Jadi harus ada altar saudaraku ya. Kalau ada broken altar. Nah ini yang sering mengganggu. Karena kan kalau kita dengar altar itu kan selalu mesbah. Mesbah keluarga. Bertemu dengan keluarga berdoa. Nah ini gak bisa di keluarga kami. Anak-anak kalau dikumpulin. Dia punya persoalan, kita bilang bangun. Dia gak nyanyi, kita yang nyanyi, dia gak nyanyi saudara. Kita berdoa, dia matanya kemana-mana. Jadi ada zaman yang berubah. Makanya banyak orang merasa bersalah, merasa dia tidak punya altar. Oh, saya punya altar. Saya punya altar. Suami saya punya altar. Kalau anak-anak belum punya altar, ya kita bersama-sama. Mungkin tidak bersama-sama sedang berdoa, tapi dimanapun berada, hati kita satu. Tujuan kita satu. Masih ingat gak cerita yang anak saya pergi ke Kenya? Doa saya beda dengan doa suami saya. Tapi kami punya altar yang sama. Kalau suami saya doanya vision. Di sana dia Tuhan. Mendapatkan vision dari Tuhan. Saya doanya jangan sampai Tuhan ngalami kecelakaan, ada traffic, human traffic. Saudara ya, mana anak ABG zaman sekarang, Gen Z saudara, kalau sudah posting di story hilang, tidak ada jejaknya. Tidak taruh di feed. Suami saya berdoa minta vision, saya sibuk screenshot semua story dia. Karena kan dia kan kalau sekarang kan kalau Gen Z itu gak kayak ibu-ibu. Kalau berdoa mukanya harus paling jelas kelihatan, kalau mereka enggak. Kalau kita foto dari depan, dia foto dari belakang, ya enggak? Yang difoto apa? Foto di mana? Bukan kotanya terus dia nangkring, terus selfie gitu, enggak kan? Ini foto terus saya lihat ada plat mobil, itu yang saya foto. Kalau ada apa-apa, aku bisa melapor, ini waktu itu, tanggal sekian, jam sekian, ada plat mobil ini. Nah beda ya, doaku beda dengan suamiku, tapi dua-duanya dijawab. Jadi waktu pulang kami baru tahu. Anak saya dapat vision dari Tuhan dan anak saya ini hampir korban penipuan. Jadi doa saya pun dijawab. Kan saya doanya itu kan, lindungi, jauhkan dari scam segala macam. Kita nggak ada kenal orang di sana, di padang belantara sana. Hampir kena scam 2 kali di bandara saudara. Disuruh bayar yang tidak seharusnya dan biaya itu gede. Kalau tidak kamu tidak bisa keluar dari bandara. Serem, katanya hanya gara-gara yellow card. Di Singapura, anak saya kan kerja Singapura, yellow cardnya dibilang ini udah cukup, info di sini udah cukup, itu kan internasional. Oh Singapura gitu loh saudara, paspor number 1 yang paling berharga itu Singapura saudara. Teman saya sampai tinggal Singapura sudah lama, sampai jual kewarganegaraan. Kenapa? Kemana-mana gampang katanya.
Jadi kalau punya orang peraturan Singapura tuh udah paling bagus lah. Di sana dibilang kurang lengkap. Maksudnya mau minta uang. Anak saya udah tertindas, sudah dimasukkan ke ruangan khusus. Dibawa ke ATM, ATM-nya rusak. Karena di sana belum terlalu jago ya pakai mobile banking segala gitu saudara ya. Karena kan buat pribadi, jadi nggak bisa pakai mobile banking yang ke ini institusi ya. Masih nggak menyerah, dibawa ke ATM satu lagi. Dua yang cuman ada di bandara itu rusak dan anak saya cashless. Akhirnya dilepas. Jadi artinya apa? Enggak, kita kadang-kadang ada keterbatasan ya dalam keluarga ya. Saya mengerti pergumulan ibu-ibu semua di sini. Enggak semua orang bisa ajak anak-anaknya kumpul sama-sama. Tapi kalau kita punya partner, apakah itu suami, pasangan, orang-orang yang bisa sama-sama doa kita bangun altar. Kita bela orang-orang yang ada sekeliling kita supaya apa? Tuhan mengoyakkan langit. Gunung-gunung gemetar, gunung-gunung goyang saudara. Dan terjadi sesuatu perjumpaan dengan Tuhan. Amin saudaraku, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Resep yang kedua, tadi sudah ada rebuild di altar. Renew me. Karena Tuhan yang mengoyakkan langit, tapi yang pelakunya di bumi ini kita. Yang membangun altar itu kita. Tapi Tuhan yang berjumpa dengan kita dan melakukan perkara besar. Jadi pelakunya itu penting, Elia itu penting. Saudara lihat di sini dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Kita nggak baca semua ya saudara ya, nanti kita bisa baca di rumah lebih jelas lagi. Ini 1 Raja-Raja 18 ini bagus sekali saudara. Kalau altar itu bicara the place of encounter with God, maka kita ya itu bicara altar itu bicara place of sacrifice. Sacrifice itu apa? Kalau zaman dulu korban bakaran. Kalau zaman sekarang apa? Kita adalah korban yang memberikan hidup kita di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Amin. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan zaman dulu ditaruh korban bakaran mati. Kalau kita bergerak jadi saksi. Amin. Nah, kita harus selalu di-renew. Kenapa? Yang build di altar itu kita. Amin. Jadi kalau Tuhan itu revival begins with God. And revival kalau begins with God artinya dimulai dari Tuhan, tapi start with me. Karena kita yang melakukan. Tuhan bilang enggak, dia langsung jeder semuanya bertobat semua. Kalau gitu seluruh dunia udah bertobat saudara ya. Ada kehendak bebas, jadi harus ada kita. Nah masalahnya yang sering kita salah di sini saudara. Kita Elia ini hebat ya. Hebat tuh nabi-nabi Baal nanti disembeli. Kita baca ayat ini kan yang sering jadi patokan untuk berdoa. Elia adalah manusia biasa. Ya enggak saudara? Kenapa renew me? Kita baca ayatnya 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Katakan bersama-sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun telah turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini maksudnya memberikan kita pengharapan. Elia itu manusia biasa. Tapi manusia biasa kalau berdoa ada Allah yang luar biasa maka Allah bertindak. Tapi kata manusia biasa ini penting. Manusia biasa itu gak bicara kehebatan. Manusia biasa itu juga bicara kelemahan. Yang kita lihat kan sosoknya Elia ini yang hebat. Heroik nih saudara. Tapi saudara ingat kan? Setelah peristiwa ini terjadi peristiwa yang kontradiksi sekali. Isabel mau bunuh dia lari saudara. Dia bilang lebih baik aku mati. Loh saudara, artinya apa? Manusia biasa itu bicara apa? Renew me every day. Kita pun manusia biasa. Hari ini mungkin terjadi suatu terobosan yang besar dalam hidup kita. Tapi kelak mungkin ada persoalan yang bisa membuat kita down. Makanya karena kita diberikan peranan membangun altar, renew me every day. Renew me every day. Manusia gak luput dari kesalahan saudara. Hal yang sederhana saja. Saya ini orangnya karena dulu dari kecil dididik seperti itu. Masuk kuliah juga dididik seperti itu dalam perkuliahan saya. Saya selalu orangnya itu 3 steps ahead walk. Walk street. Itu udah suami saya tuh udah akui itu. Mau berangkat gak bisa tuh berangkat baru pilih baju. Gak bisa saya saudara. 2 hari sebelumnya udah ada tuh.
baju yang mau dipakai. Dan kalau berubah kira-kira apa? Prepare sekali saudara. Ya, saya kerjakan materi, penyempurnaan materi saya di kereta api. Itu saya sampai di Gambir tuh jam 1:10. Antar companion saya sampai rumah saya jam 3. Rumah saya di ujung Jakarta saudara. Saya sudah email ke email saya. Materi sudah saya perbaiki supaya nanti saya sempat tidur sebentar, sampai rumah jam 3 saya tidur sebentar, saya bangun, saya pasang alarm. Alarm gak cuma satu, semua gadget punya alarm, sampai iPad ada alarm saudara. Langsung kerjakan, karena sudah saya email. Jadi gak gini, bangun, baru buka laptop, baru kirim dari iPad email. No, karena kan saya kerjakan di iPad. Tapi saya pun punya kelemahan. Hal yang sederhana, saya tadi ke sini, kemana-mana kan saya sekarang naik taksi, naik Grab ya saudara. Apalagi kemarin Pak Binsar jemput saya, gak tega saya nyuruh dia antar lagi saudara. Masih tidur dia tadi saya berangkat saudara ya. Nah saya ketiknya kok bisa-bisa ya sering ke sini, bisa salah loh saudara. Begitu nyampe taksinya, udah nyampe, loh bukan di sini tempatnya, ini di mana? Saya kan baca-baca, bingung saya saudara. Rupanya saya ketiknya apartemen Senayan Residence, City-nya gak ada. Begitu City-nya gak ada, destinasinya berubah saudara. Itu artinya apa? Manusia biasa masih bisa buat salah. Makanya minta sama Tuhan, renew me Tuhan. Secara rohani pun kita bisa buat salah saudara. Saya baru pulang beberapa waktu yang lalu. Ini tahun 2025 ini saudara, tahun roller coaster buat keluarga kami. Ya, sewaktu tahun 2025 saya udah saksi ya, suami saya serangan jantung, ya kan. Nah, sesudah dia pulih saya ada pelayanan keluar kota. Pelayanan keluar kota, nah ini saya mau bilang manusia biasa, hamba Tuhannya ini luar biasa. Tinggalkan Jakarta, bangun pelayanan di luar kota, sudah besar pelayanannya. Tapi waktu saya sampai saya tanya beliau mana, oh udah 3 bulan Bu, tidak pernah hadir, tidak pernah khotbah. Loh kenapa? Rupanya beliau ini sebelumnya itu badannya gemuk sekali saudara, jadi dia mau sehat dia jaga turun, sampai saya pernah lihat udah turun berat badannya. Dia jaga kesehatannya, dia sungguh-sungguh pelayanan. Ternyata dia juga ngalami kasus tapi lebih parah dari suami saya, harus bypass. Bypass udah selesai semua sudah normal. Tapi saudara manusia biasa. Sama Elia bilang lebih baik aku mati. Jadi dia merasa gini, kok aku sudah melayani sungguh-sungguh, aku sudah jaga kesehatanku, kok Tuhan gak buat mujizat? Down sampai ke psikiater saudara. Orang kalau gak ngerti bahwa hamba Tuhan juga manusia biasa bisa menghakimi. Tapi kalau saudara mengerti dia manusia biasa, saudara akan support dia. Jadi saya udah gak ada pemikiran bisa ketemu beliau. Ada 3 ibadah, di ibadah kedua, sebelum ibadah kedua beliau datang. Tapi cuma salam-salam habis itu ke kantor ya, saya pikir saya kan udah dikasih tahu nih. Beliau punya pergumulan, jadi saya kalau gak diajak ngobrol ya saya gak ini. Tiba-tiba mau masuk ke ruang ibadah untuk khotbah, saya dipanggil ke ruang kantor. Beliau ini jauh lebih umur dari saya saudara, lebih senior. Dia mengembalakan jauh lebih luar biasa dari pelayanan saya saudara. Dia bilang apa saudara? Ibu tolong doakan saya. Saya bilang Pak saya gak pantas doain Bapak. Bapak jauh segala-galanya dari saya. Tolong doakan saya Bu, sekarang saya sudah lepas obat, sampai minum obat saudara. Ke psikiater. Tadinya tuh kalau gak minum obat beliau bilang bisa kayak orang sakau. Udah sangat ketergantungan. Akhirnya dari kuatir satu ke kuatir lain numpuk. Saya udah gak tahu mau bilang apa. Saya bilang Pak, kita ini hanya dapat titipan dari Tuhan untuk pelayanan. Kalau Bapak masih hidup itu artinya ada second chance Pak. Ambil Pak, cuman bilang gitu saya. Ambil Pak, ada orang serangan jantung langsung hilang. Ipar saya juga kena serangan jantung langsung gak ada. Bapak serangan jantung di bypass masih hidup, walaupun rasanya kok enggak, kan mungkin ada yang gitu ya Mbak Tuhan ya. Kayaknya kalau enggak mujizat itu kayaknya enggak mantap gitu loh saudara. Enggak afdol ya kayak suami saya itu saudara. Enggak mau ke dokter, enggak jaga kesehatan, enggak punya asuransi saudara. Waduh itu enggak pertolongan Tuhan tuh saudara. Waduh kita sudah kacau tuh saudara ya. Jadi ada yang gitu, oh no saudara. Dulu saya sakit tumor nih saudara, sampai sudah segede bola tenis. Suami saya bilang gini, doanya kurang kencang. Nggak pernah ke dokter saudara. Tapi waktu akhirnya saya udah nggak tahan, saya akhirnya dioperasi. Tapi saya lihat melalui operasi saya banyak bersyukur. Ya saya dihadapkan dua nama dokter. Rumah sakitnya bukan rumah sakit yang saya nggak pilih Darmais, takut saya saudara. Setiap kali kesana saya lihat orang sakit-sakit, mukanya udah nggak ada kayak pengharapan gitu. Oh enggak, saya nggak mau terpengaruh. Saya pilih rumah sakit kecil saudara, tak ternama saudara. Cari dokter di situ hanya 2 nama. Satu kalau nggak salah
Tommy atau apa gitu ya, satu lagi Samuel. Saya bilang Samuel aja lah namanya kan ada Samuel dokter baru saudara, dokter baru saudara, dokter. Saya pilih itu dokter. Dia ngoperasi saya, saking barunya dia operasi, dia lupa cabut itu loh saudara, kan ada yang buat itu sampah-sampahnya itu loh. Bukan, itu yang kecil itu loh, buat kalau kita darah-darah kotornya nanti ngalirnya ke situ, nanti dilepas itu kecil, dia ditaruh di sini. Ya, bukan ya dulunya mungkin selang ya Pak ya. Lupa sampai demam saya saudara. Bayangkan saudara. Tapi waktu saya harus 40 hari di rumah sakit Cipto, satu-satunya alat seluruh Indonesia, saya diradiasi saudara selama 40 hari. Dia datengin dokter saya, dia cerita, mana ada dokter seperti itu saudara. Sekarang dia jadi dokter hebat. Jadi gak salah pilihan saya sama Samuel kan saudara. Dan saya mengimani mujizat tidak mesti heal dan heal. Dokter itu punya ilmu, itu mujizat dari Tuhan. Dari mana itu datang semua ilmu pengetahuan? Makanya saya ngerti beliau ini mungkin depresi karena kok nggak mujizat. Dia banyak doain orang, disembuhkan kok dia enggak. Saya ngomong gitu saudara. Ya saya berdoa semoga beliau diteguhkan. Saya pulang hari Senin, Selasa saya sakit coba tuh saudara. Muntah, tumpah terus sampai nggak bisa makan, masuk IGD. Enakan pulang, di rumah nggak enak lagi. Cari IGD lagi, semua rumah sakit penuh waktu itu saudara. Akhirnya saudara, saya minta masuk rumah sakit. Karena saya pikir ini masalah lambung nih, cepat selesai. Ya saudara ya. Kenapa saya minta rumah sakit? Udah gak tahan saya saudara. Kan katanya kan wanita itu makhluk terkuat di dunia. Ras terkuat di dunia. Saya kalau suami saya sakit saya sudah kepo kan saudara. Ini saya sudah tumpah sudah gini. Semua tenang. Gak ada yang tenang. Anak saya tenang gak ada. Ma pakein kaos kaki. Gak ada. Tenang semua saudara. Tenang semua saudara. Bukan mereka gak sayang saya. Karena percaya mama pasti bisa handle. Mama yang ras terkuat ini juga butuh dielus-elus saudara. Makanya saya bilang udah aku masuk rumah sakit aja biar suster yang urus aku. Saya udah sampai keluar semua, udah sampai nggak bisa makan cuman 1 sendok, nggak ada. Ayo coba lagi sedikit, nggak ada. Tapi bukan berarti mereka nggak sayang saya saudara, sayang, cuman merasa nggak perlu, gitu kan? Akhirnya saya masuk rumah sakit nggak pakai asuransi pemerintah, saya pikir cuma 2 hari. Ternyata saudara saya selama di sana nggak bisa masuk apa-apa sama sekali. Akhirnya kan harus di scan. Saya kan nggak asuransi pemerintah saudara. Waduh biaya membengkak saudara. Ternyata waktu di scan usus saya lengket dengan lambung saya. Kan dulu saya pernah operasi itu, katanya lazim seperti itu. Harus operasi, harus lagi lebih lagi kan. Renew me, saya di renew di situ saya, Tuhan. Nangis saya. Saya baru doakan hamba Tuhan. Sekarang saya sakit dan saya merasa coba aku lebih tahan sedikit lagi menderita. Kan bisa lewat alur seperti suami saya ya. Dokter number 1 pulang ngelenggang kangkung, nggak bayar apapun. Kok kan itu mujizat juga. Kok saya? Nah sama, ternyata saya pun ngalamin sama dengan orang yang saya doakan. Manusia biasa. Saudara, tapi anak saya di Singapura yang sering saya bimbing, saya sering konseling. Bapaknya sakit jantung, serangan jantung yang sudah fatal, dia gak pulang. Saya sakit, datang dia saudara. Waktu dia tidur sebelahan kan saya sampai turun kelas loh saudara. Kok biaya jadi mahal nih, mau operasi, kan harus operasi. Harus operasi, wih ini saya hitung-hitungan. Jadi saya ngerti lah kalau kata Tuhan Yesus ya. Kan mungkin ibu-ibu bilang ya, emang ibu gak punya duit? Punya. Tapi saya gak rela kehilangan itu saudara. Jadi saya ngerti kata Tuhan Yesus. Atau perempuan manakah punya 10 dirham, 1 dirham hilang, dicari sampai ketemu. Saya jadi ngerti saudara, saya nyalahin diri saya. Ternyata yang sering terjadi adalah paling sulit mengampuni diri sendiri. Kenapa ya Tuhan aku gak lebih sabar? Kenapa ya Tuhan aku tahankan 1 hari aja? Kenapa ya Tuhan kan jadi ngerembet kemana-mana? Kenapa anakku sampai datang? Kenapa ya Tuhan kenapa? Nah dia tidur di samping saya turun kelas supaya semua biaya-biaya scan segala turun kan. Tetap gak mau kehilangan uang saudara. Jadi kan jadi lebih sempit tuh tempatnya. Dia tidur bareng saya gak tega. Kan sekarang rumah sakit gak boleh bawa kasur lipat ya. Jadi sebelah saya sesek deh kan badannya gede saudara ya. Malam-malam saya bangun. Terus saya baca ayat firman Tuhan. Itu jadi altar saudara. Rebuild the altar and renew me. Saya blame myself, itu udah too much. Saya baca ayat.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Saudara tahu berapa kali, berpuluh kali ada di Alkitab dalam kitab Mazmur. Kau manusia biasa, kau masih bisa buat salah, tapi kasih setiaku ada atasmu. Aku tidak, karena kau buat salah terus kemudian, sana. Karena kau mungkin kurang beriman, sana. Enggak Tuhan, kasih setiaku ku bangun setinggi langit. Merebak air mata saya saudara. Saya sudah almost 7 weeks hanya mengandalkan infus, gak makan apa-apa. Gak bisa makan apa-apa. Sudah 2 hari puasa total, mau persiapan operasi. Besoknya dokter datang. Saya dilawat Tuhan malam itu. Terima kasih mengasihi saya apa adanya. Saudara tahu Yunus ke Niniwe bertobat. Memang dia gak punya kasih itu waktu dia kembali ke Niniwe. Dia punya kasih, kenapa? Baru keluar dari perut ikan, on fire, passionnya sama Tuhan, luar biasa. Tapi begitu ngelihat hasil tidak sesuai dengan ekspektasi dia, dia kecewa. Dia pun sama seperti Elia, mau mati saja, lebih baik kau bunuh aku. Ngeri loh saudara, blame yourself itu. Kalau kau gak di renew, kau mungkin sudah doa lama untuk keluargamu gak terjadi, bisa kau blame yourself. Tapi Tuhan bilang, termasuk mengasihi dirimu sendiri kan. Sama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Pagi-pagi dokter datang. 2 dokter saya, 1 dokter penyakit dalam, 1 dokter untuk operasi. Tepok-tepok perut saya, cuman tepok-tepok, pok. Tiba-tiba ngomong, kayaknya dia mulai ada pelepasan nih Bu. Jadi bukan pelepasan roh jahat saudara ya. Ususnya mulai lepas saudara ya, lengketnya. Padahal tadinya lengket itu selengket-lengket sampai itu gak bisa makanan masuk. Karena kalau gak bisa turun ke bawah. Nolak kan jadinya lambung saya. Kita lihat besok ya Bu. Datang lihat besok. Lihat besok datang, Bu ini udah lepas semuanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gak perlu operasi Bu, nanti kalau operasi ada luka baru di dalam organ dalam, nanti bisa lengket lagi Bu gitu ya. Makanya waktu saya mau berangkat ke Tasik kali ini sudah lebih perhatian suami saya. Makanmu jaga. Jadi harus direnew, kenapa? Di altar itu kita ada sacrifice. Yang terus menerus harus ada, amin. Diri kita, doa kita, terus menerus saudara. Jangan blame yourself kalau belum terjadi kau lihat kegerakan. Kisah ini kelihatan hebat, tapi saudara tahu ya, ketika dikatakan di dalam altar itu disuruh tuangkan 4 buyung air ya. Kedua kalinya, ketiga kalinya saudara. Dan memang api itu menyambar, kan lagi lack of water diberikan. Jadi kalau altar itu sacrifice. Diri kita belum mengalami apa-apa, tetap berdoa, itu sacrifice saudara. Ya. Lagi kekurangan, tetap memberi bagi pekerjaan Tuhan, itu sacrifice. Dan api menyambar, sudah terjawab enggak? Belum. Hujan itu belum turun. Walaupun nanti orang semua bersorak-sorak, besar ya karena api bisa menyambar padahal kasih air nih semuanya. Harusnya kan enggak bisa ya. Kayu kalau sudah basah enggak mungkin api bisa ada, tapi kok bisa? Jadi artinya luar biasa, semua orang tepuk tangan. Sudah turun hujan? Belum saudara. Masih panjang ini PR-nya. Makanya tetaplah renew, punya kasih yang mula-mula. Terus tujuan kau adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kau mengasihi keluargaku, aku akan terus fight for my family. Lack of water, lack of proof. Belum ada proof di dalam doamu. Itu artinya lack of everything. Yang penting jangan lack of love. Your love for Jesus. Your love for everyone in your house, in your company, itu yang gak boleh. Ada pendoa saya, dia bilang gini, saya minta doa. Nah, ini saya roller coaster, besok saya ke pengadilan saudara. Anak saya yang paling bungsu disomasi. Sampai ada orang yang bilang begini, Bu, kalau saya jadi ibu saya sudah gak kuat. Udah ibu mengalami dalam pelayanan begitu luar biasa, penderitaan ibu dalam keluarga, mengurus anak-anak sekarang. Kesalahan kecil tapi dituntut oleh perusahaan. Saya bilang sama pendoa saya, besok doa ya jam sekian. Jadi saya udah lihat sudah pengadilan itu kayak apa, udah ngerti ya pengadilan hubungan industri ya. Tapi dia ngomong gini, ini saya tersentuh. Aku doa untuk pasangan hidup aja belum dijawab. Dia kepengen sekali punya apa. Jadi aku merasa bagaimana aku doakan orang lain. Justru doamu itu yang paling didengar saya bilang. Tuhan itu kalau orang kesesakan, menjerit, orang miskin kesesakan, didengar. Saya mau cari pendoa-pendoa saya ini orang-orang yang belum dijawab doanya. Yang support ministry, orang-orang yang belum jawab doanya. Doa. Karena Ayub pun berdoa lebih dulu bagi orang lain. Dia belum dijawab, tapi kemudian Tuhan menjawab.
Yang penting jangan lack of love. Bisa lack of everything. Belum terjadi sesuatu. Belum witness apa-apa. Belum mengalami apa-apa. Lack everything. Enggak apa-apa. Yang penting jangan lack of love for God. Amin. Nah saudara, yang terakhir adalah resepnya adalah restoring hope. Tadi sudah renew me hope. Kenapa? Tadi seperti saya katakan, belum langsung bertobat itu. Cuman teriak-teriak gembira aja ngeliat api menyambar. Saudara lihat saudara Raja 18, turunlah api menyambar, habis korban bakaran kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ya kan? Wah, sujud mereka, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Itu udah selesai? Belum. Hujannya sudah turun? Belum. Kalau nanti hujan gak turun, wah sudah habis itu. Dikulitin itu Elia, saudara. Jadi artinya kita berangkat dari hope to hope. Promise to promise. Kenapa Elia ini berani seperti itu? Dia juga bergerak from promise to promise. Dia bukan orang yang sembarangan bilang akan turun hujan. Dia bergerak dari pertama 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Tuhan yang datang sama dia bilang, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Bukan Elia yang doa Elia, tapi isi hati Tuhan yang mau beri hujan atas bumi. Ada janji Tuhan, sudah terjadi hujan? Belum. Waktu api menyambar hujan sudah turun? Belum. Tapi dia mempercayai itu pengharapan. Pengharapan itu diperkatakan. Iman, firman menjadi iman. Perkatakan walaupun belum terlihat. Jadi kalau kita mulai tergerus iman kita, belum terjadi perubahan, maka hope itu pun akan semakin menurun. Maka dia ngomong sama Ahab ayat 41, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Berani banget nih orang, saudara. Kenapa? Dia pegang janji Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan berjanji gak mungkin tidak menepati. Kalau Tuhan janji pemulihan dalam keluarga, itu isi hati Tuhan dari ribuan tahun yang lalu. Hati bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati anak kembali kepada bapaknya. Sebelum anakku mengalami pemulihan, itu yang ku pegang, saudara. Sudah ribuan tahun lalu Tuhan sudah punya hati, sudah lihat akan terjadi masalah di tengah keluarga. Tuhan sudah janji akan terjadi pemulihan. Jadi kalau belum terjadi, kita perkatakan nanti terjadi pemulihan. Pasti terjadi pemulihan. Habis ngomong gitu, lucu kan? Habis dia ngomong sudah derau hujan kedengaran, ayat 42, Ahab pergi untuk makan dan minum, tapi Elia ngapain? Naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia doa, saudara. Ini nyawanya dipertaruhkan. Belum selesai. Orang lain terima kabar revival dengan gembira, tapi belum berakar. Banyak orang terima firman Tuhan. Anak kita mungkin pertama kali, oh iya. Belum, nanti saudara akan kecewa. Kok gak ada perubahan? Karena dia hanya terimanya dengan gembira. Tapi tanahnya masih batu-batu. Gak berakar, butuh perjuangan berikutnya. Makanya ibu-ibu bergerak dari hope to hope. From promise to promise. Dari firman ke firman. Dia doa. Dia suruh bujangnya 7 kali lihat. Sudah ada belum tanda-tanda hujan? 7 kali loh saudara. Berarti 7 kali itu sujud lagi. 7 kali, sujud kali. Terus apa bujangnya bilang? Awan kecil sebesar telapak tangan. Bagi bujang itu hanya awan kecil sebesar telapak tangan. Tapi bagi Elia itu the promise of God. Sudah ada hujan. Walaupun kecil tapi pasti hujan akan turun. Awan sudah ada. Amin. Jadi saya ingat saudara ya. Dulu awal-awal saya mulai jadi artis rohani itu kan ada CD, ada kaset. Kaset itu harganya lebih murah dari CD. Tapi setiap kali pelayan kemana-mana gak ada orang yang mau beli, saudara. Penjualan seret. Nah suatu ketika kan saya merasa bersalah kepada produser saya kan saudara. Terus tiba-tiba dari produser saya sekretarisnya ngomong, Kak ada orang gila katanya. Sampai bilangnya orang gila loh saudara. Ada orang gila beli album kakak, kaset kakak 1000 pieces. Artinya gak mungkin beli gitu loh sampai jadi orang gila gitu. 1000 pieces kali 30 ribu, 30 juta gitu loh saudara. Ya kan 30 juta. Terus berapa minggu kemudian dia ngomong, orangnya lebih gila lagi Kak sekarang beli CD. Beli CD-nya berapa? Harga CD 50 ribu. 3.000 pieces. Ini kan gak main-main nih. 3.000 kali 50 ribu saudara, berapa saudara? Mahal. Jadi waktu bagi saya ini awan sekepal tangan. Berarti walaupun aku merasa seperti tertolak, tapi kalau sudah kulihat hujan pasti turun. Kehendak Tuhan pasti jadi. Panggilan Tuhan pasti nyata. Waktu saya saksikan di gereja lokal saya sendiri, ada orang kaya di gereja saya. Pulang ibadah, manggil saya dong saudara. Uang itu relatif, karena bagi dia 150 juta itu nothing.
Dia bilang gini, Sola gak usah pamer-pamer. Sola gitu, lu saya bukan pamer saudara. Bagi saya orang mau beli 3.000 CD dari artis rohani yang tak ternama ini luar biasa kalau bukan Tuhan. Tapi bagi dia nothing. Tidak apa-apa bagi orang lain nothing. Tapi kalau engkau merasa apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu itu awan sekepal tangan, pegang pasti turun hujan. Bagi Gehazi nothing. Bagi orang yang dengar saya bersaksi, kok ada ya orang mau seperti itu. Bagi dia 150 jutanya nothing. Tapi bagi saya itu segalanya bagi saya. Turun gak hujan? Turun. Saudara, jadi dalam hidup ini ayo bergerak dalam janji-janji Tuhan. Saya akhiri dengan kesaksian saudara. Waktu saya di China sama suami lagi liburan. Jadi sudah Pak Binsar sakit jantung kami jadi sering jalan-jalan saudara. Dulu pelayanan terus ya. Tiba-tiba anak saya kasih kabar yang di Singapura. Ma, aku tuh didiagnosa I have pre-cancer cell. Pak Binsar tuh gak pernah nangis, jarang nangis. Nangis sampai terguguk-guguk. Dalam hatiku, aku waktu sakit kok gak nangis. Manusia kuat. Anaknya sakit, nangis. Mama perlu langsung datang gak? Gak usah Ma, dia jalan sendiri. Akhirnya dia memutuskan resign saudara. Resign, tapi satu yang saya lihat. Saya ngerasa gini, orang kalau ngeliat hidup saya, kok pahit sekali sih hidupmu. Sekarang saya mau bilang, saya dapat penglihatan dari Tuhan, kita ini akan berbuah. Kita akan berbuah seperti kita. Buah itu macam-macam saudara, ada mangga, ada pepaya. Saya ini buah pare. Pahit. Tapi masih dimakan gak? Masih. Ya, ada tuh campuran sayur ya. Jadi pare pasti akan menghasilkan pare. Jadi maksud saya gini, dalam hidup saya akan terkumpul, akan terberkati orang-orang yang hidupnya pahit. Tapi bisa jadi berkat. Makanya orang kalau ngeliat saya, kok kasihan sekali hidupmu ya. Anakmu sudah berubah, sudah melayani, sekarang ada pre-cancer cell. Tapi satu yang saya lihat, ini anak saudara. Gak tahu, dia hanya tahu saya waktu itu saya mau operasi, dia datang dari Singapura. Apa yang dia lakukan? Itu yang suami saya nangis juga. Dia transfer uang sama papanya. Ini dari aku ya papa. Orang tua mana? Kita punya uang, orang tua mana yang mau anaknya bayarin? Tapi saya hamba Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan dia, pasti Tuhan mau berkati dia berlipat kali ganda. Jadi pengalaman itu waktu dia tahu saya ngalami mujizat, dia tahu mungkin bagian dia mungkin lain, masih pre sih Ma. Tapi kalau di Singapura semua harus cermat. Dia udah ngajukan resign saudara, baru ke detect. Udah ngajukan resign ke detect. Kita pikir kalau di sini udah suruh bayar sendiri itu semua saudara, udah resign kau gitu kan. Dibayarin masih semuanya. Tapi saya mau dia ngerti, dia punya pengharapan. Mama dapat mujizat, papa dapat mujizat, mama dapat mujizat. Aku percaya aku pun punya mujizat. Akhirnya dia pulang, apa yang saya lakukan saudara? Saya pun harus bergerak from hope to hope. Dia resign, orang lain bilang kenapa resign dari pekerjaan yang begitu baik. Aku mau move on ke next stage. Dia datang saudara. Saudara, saya digerakkan Tuhan, saya beli bunga matahari. Supaya apapun persoalanmu seperti bunga matahari selalu, mau tidak ada matahari, bunga matahari itu selalu menghadap matahari. Udah kayak menyambut artis-artis di bandara saudara. Saya pesan bunga matahari hidup, gede. Datang gitu, saya ngintip-ngintip supaya gak kelihatan. Dan nanti kayak menyambut selebriti saudara. Begitu datang, saya peluk dia, saya kasih. Kok untuk apa mama? Kamu graduate. Dan semua persoalan kehidupanmu, mama papa bangga sama kamu. Kamu graduate, kamu masuk dalam next step kehidupanmu. Iya Ma, aku sekarang mau kerja di Perancis. Udah lebih ngeri lagi saudara. Udah mau kerja di Perancis saudara. Dia sabatikal, saudara sabatikal di Bali. Tapi dimanapun dia berada dia mau jadi berkat, sabatikal di Bali. Daftar volunteer, ngapain? Dog walking. Dog walking saudara. Jadi kalau saudara lihat Instagram anakku tuh lagi bawa anjing kampung jalan-jalan yang terlantar-terlantar itu saudara. Tapi saya ngerti dalam hidup dia tertanam apapun dimanapun aku harus jadi berkat. Dan dia kuat, dia bilang, Ma sejak aku resign nih aku jadi lebih cerah nih, lihat nih skinku Ma lebih bagus. Ini jamnya untuk ngedetect stres kalau lagi di Singapura, pulang dari Jakarta sampai Singapura, bandara Singapura itu sudah full itu tingkat stresnya. Kapan dia tunjukkan, Ma, I am at the lowest stress. Dan itu memberikan hope sama saya. Saya belum bisa cerita apa-apa sama Bapak Ibu Saudara. Tapi itu apa? Selama ada altar,
selama ada orang yang mau selalu di-renew dan masih manusia biasa. Amin. Masih bisa punya kelemahan. It's okay, gak apa-apa. Asal selalu kembali ke altar. Dan pegang terus janji Tuhan. Saudara kayaknya udah kenyang ya kalau dengar cerita tentang anak saya. Saya datang ke gerejanya Pak Rubin juga. Ada hospitality ngomongnya gini dong. Bu, jadi gimana kabar anak ibu yang di Singapura? Coba saudara, aduh Tuhan Yesus, aku ini hamba Tuhan transparan. Semua aku bilang sama orang-orang gitu saudara. Supaya orang-orang dapat pengharapan. Ya, saya percaya ada cerita yang besar yang saya nggak tahu seperti apa akan terjadi dalam hidup dia. Saya percaya akan ada cerita besar dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Pergumulanmu seberat apapun, asal kau punya altar, asal kau selalu di-renew, dikuatkan lagi. Jangan pernah bilang ambil aku dari hidupku ini Tuhan, sudah tidak ada gunanya. No, Anda masih berguna. Ya, apa yang kurang dalam hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah sacrifice yang luar biasa. Doa jangan pernah berhenti, terus menerus berdoa saudaraku. Bergerak dari janji kepada janji. Pasti selalu ada awan sekepal tangan dalam hidupmu. Enggak mungkin enggak ada. Bagi orang lain hanya awan sekepal tangan. Tapi bagi kita itu akan turun hujan. Amin. Bapak Ibu Saudara berberkati. Mari kita sembah Tuhan. Yuk tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi karena ada altar di tempat ini. Ku yakin kau hadir di sini. Ada kuasa yang tak terbatas. Allah yang mengoyakkan langit, Allah yang membuat gunung-gunung gemetar, Allah yang membuat pertobatan terjadi dalam hidup kami, keluarga kami. Ada kemenangan. Sekali lagi, ku yakin kau hadir. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terjadi di sini. Sebab itu kami teramat sangat percaya ya Tuhan, revival pasti akan terjadi di tengah-tengah kami, keluarga kami, segala sesuatu yang berkaitan dengan kami, perusahaan, pekerjaan, sekolah, dan gereja kami dan di ministry ini Tuhan. Wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang orang biasa tapi punya Tuhan yang luar biasa. Yang tidak pernah akan menyerah, bangun terus altar di tengah-tengah keluarga. Terus menerus dipakai menjadi sacrifice dalam doa-doa, dalam apapun yang dipersembahkan bagi Tuhan. Bergerak dalam janji kepada janji. Kami percaya anak-anak kami, keluarga kami, suami kami, istri kami ya Tuhan Yesus. Orang-orang di seluruh lingkungan kami, jemaat kami semuanya juga akan mengalami revival yang heran, luar biasa. Dan kami akan menghasilkan buah sesuai dengan apa yang kau proses dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pagi siang hari ini? Amin. Terima kasih untuk Ibu Julita Mandi. Untuk firman yang sudah ditaburkan sangat memberkati kami semua di tempat ini. Kami mau terus dirubahkan, diperbaharui dalam Tuhan. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan di kursi masing-masing Bapak Ibu, dan boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan di balik pilar. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah ditaburkan di tengah kami Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan ini bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami mau dibaharui Tuhan, kami mau disempurnakan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan berkati persembahan yang sudah kami persiapkan. Supaya persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Sunday Service tanggal 25 Januari, minggu depan, tanggal 25 Januari 2026. Ibadah on-site jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Dio Gunawan di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Kemudian untuk ibadah Women of Love minggu depan, tanggal 27 Januari 2026, jam 11 siang akan dilayani oleh Pendeta Billy Lantang, bertempat di Senayan City Residence lantai mezanin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk datang kembali minggu depan di tempat ini. Kita akan bersekutu kembali dalam nama Tuhan. Amin. Ibadah sudah selesai, kita akan bangkit berdiri, kami menutup ibadah. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Mari yang bersyukur beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bu Julita, terima kasih banyak buat pesan firman Tuhan dan kesaksian yang selalu memberkati setiap kita. Saya dan istri selalu diberkati. Jadi dengar kesaksian Ibu, kita nggak sendirian gitu ya. Saya kira semua pendeta nggak ada masalah gitu. Jadi saya pikir kok kita doang yang punya masalah banyak. Ternyata Ibu banyak masalah juga. Pendeta yang lain saya percaya banyak juga, cuma nggak cerita aja. Nah saudara, saya dan Evelyn masuki tahun 2026 ini, Tuhan Woman of Love bagaimana? Terus atau enggak? Ya pasti terus lah, pasti terus. Tenang aja pasti terus. Cuma kan terus sih terus, Tuhan apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang jadikan mereka murid. Apa yang kami lakukan? Kami hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu minggu lalu saya juga menyampaikan firman dan saya pesan kalau yang biasanya habis ibadah nih banyak yang suka makan bersama gitu ya. Karena waktu saya jalan cari step gitu di Senayan City, ada yang di sini ngumpul, di sini ngumpul, di sini ngumpul. Wah luar biasa. Tapi tolong ngumpul jangan ngomongin orang. Jangan ngomongin pendeta yang tadi itu ya. Jangan ngomongin, enggak ada yang ngomongin orang ya. Ngomongin tas. Ya. Atau ngomongin suami, ngomongin menantu jangan. Tapi ngomongin firman tadi. Jadi ada waktu, tadi saya diberkati ini, saya juga ngalamin ini. Yuk saling mendoakan. Kira-kira tadi apa yang kita belum bisa lakukan? Apa yang kita sedang belajar? Apa yang saudara dapat? Share. Ya, mungkin kita nggak bisa ambil waktu yang lain, tapi mumpung ada waktu yang bisa berkumpul bersama teman-teman sambil ngobrol, sharing. Ya, mulai dari situ dulu deh. Ya, mulai dari situ dulu. Yang makan sendirian, ajak saya.
Enggak, ini bercanda yang ini ya. Jadi artinya ada kelompok-kelompok ya, supaya kita menjadi murid. Supaya firman Tuhan tadi kan kita udah dengar, itu baru setengah matang. Waktu kita share itu menjadi matang, sehingga kita bisa melakukan. Mau semua menjadi murid Tuhan? Tuhan nggak cari orang banyak loh, Tuhan cari murid. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyaringkan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi kau damai sejahtera. Kembalilah dan berkumpullah menjadi murid-murid Tuhan. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama-sama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua wanita Tuhan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua, jadi murid semua. Amin. Thank you semua yang melayani hari ini juga. Thank you so much.